Mas Bon, apa kabar? Baik, Kang Deddy, apa kabar juga dari Mas Bon? Saya semua, sahabat-sahabat pemirsa PRFM dimanapun sahabat-sahabat berada. Mas Bon, yang ngajakin Mas Bon tampil di Preman Pensiun 5 itu siapa, Mas Bon? Pertanyaan yang menarik dari Mas Deddy. Kebetulan suatu hari saya diajakin main Preman Pensiun 5. Dengan caranya Mas Bon disuruh buat video untuk ngasih video lah. Permintaan dari stafku dari Preman Pensiun. Mas Bon nggak ngerasa confident ya, nggak ngerasa pede karena gua nggak aktor. Tapi karena ditelepon terus selama 3 jam gue ditelepon terus, akhirnya sampai dikirim skrip. Ya udah gue buat video, Mas Bon buat video sesuai dengan skrip. Mas Bon kalau udah dikasih skrip sama video, Mas Bon di segala bidang kehidupan kalau udah kayak gitu gue total, gue nggak main-main. Jadi buatlah video, Mas Bon ngomong, itu udah selesai, Mas Bon kirim ke mereka. Mas Bon kan mulai tampil di PP5. Ya. Jadi memerankan sosok Bang Edi nih. Bang Edi itu kan sosok yang dilihat termasuk ini ya, kayak ketua preman nih. Betul. Itu gimana rasanya, Bang? Mas Bon? Sebenarnya nggak terlalu sulit memerankan itu ya, sahabat-sahabat pemirsa PRFM. Kebetulan dalam kehidupan keseharian sama kehidupan pribadi Mas Bon juga, saya sudah memegang ormas. Kebetulan juga di pekerjaan sehari-hari saya juga advokat. Juga saya pernah anggota dewan, jadi kehidupan yang ketemu dengan orang banyak di mimbar-mimbar besar, saya pidato gitu udah nggak terlalu gagap sahabat-sahabat pemirsa. Jadi itu dunia yang baru buat Mas Bon, ya cukup menarik dan ya berani aja Mas Bon, nggak takut kayak gitu. Tapi kan Mas Bon kan backgroundnya kan emang bukan aktor ya, Bener. bukan seniman. Bener banget. Backgroundnya tuh gangster. Bener banget. Itu gimana ceritanya sih? Saya masih nggak kebayang loh bisa jadi meranin aktor di Preman Pensiun 5 yang emang penontonnya tuh banyak banget loh. Ya pertanyaannya bagus tuh. Jadi sekali lagi seperti di Return tadi yang awal Mas Bon diajakin. Mas Bon kan nggak pernah nyangka sahabat-sahabat pemirsa PRFM diajakin dibuat video, dibuat skrip, Mas Bon total buat videonya. Yang menarik di sini ketika video itu dikirim ke sutradara langsung menyatakan ini cocok untuk memerankan Bang Edi. Mas Bon sendiri nggak tahu Bang Edi itu harus kayak gimana, gue nggak ngerti Bang Edi itu kayak gimana, nggak ngerti. Kemudian di esok harinya Mas Bon diundang, Mas Bon ingat itu hari Rabu di Halimun di sebuah hotel di Jalan BKR, hadir di sana. Langsung hari itu juga Mas Bon didandanin, di touch up, di wardrobe, digantiin baju, langsung dibawa ke rumah Bang Edi, langsung berperan sebagai Bang Edi 30 detik. Oh iya. Tanggapan dari Kang Aris sebagai sutradara gimana, Kang? Tanggapan dari Kang Aris yang memang yang tahu Kang Aris sendiri ya. Iya. Tapi saya lihat sampai detik ini alhamdulillah saya nggak pernah ada komplain dari beliau sebagai sutradara maupun sebagai produser pemirsa. Karena saya bisa lihat dari beberapa peran yang saya laksanakan, beberapa film yang scene-scene yang saya laksanakan, alhamdulillah sahabat-sahabat pemirsa saya nggak ada yang di retake. Retake itu nggak ada yang diulangi lagi action saya. Semuanya alhamdulillah lancar. Ya mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasinya dari sutradara yang ingin saya memerankan Bang ini. Kalau dari para aktor-aktor yang lain gitu, Bang, ada ini nggak sih kayak Excited gitu. Iya, excited atau sulit untuk diajak buat sharing-sharing kayak gitu? Kalau dari peran-peran yang lain tuh mudah nggak gitu bertanya ke peran-peran yang lain gitu? Sebelum jawab itu, jadi Mas Bon pertama setelah hadir di sana, kawan-kawan Preman Pensiun 5 yang saya sebut senior lah boleh katakan yang sudah main di Preman Pensiun 1, 2, 3, 4 sampai ke 4 bahkan di 5 main lagi, mereka pun kaget. Karena Bang Edi dalam Preman Pensiun 5 ini sebenarnya sudah diceritakan di Preman Pensiun 4, pemirsa PRFM. Itu ada di scene Preman Pensiun episode pertama ketika Ujang Rambo
ketemu disuruh sama siapa? Sama Kang Mus ya? Kang Mus Iya, ya, iya. disuruh Kang Mus untuk beli es goyobot buat si emak. Iya. Ternyata di situ ada orang yang sedang ngompas es goyobot, ditanya itu siapa, itu orang yang Bang Edi. Mhm. Bang Edi itu udah didengar tuh di Permen 114, dimunculkannya di 5. Pertanyaan tadi Mas Bon coba jawab. Iya. Alhamdulillah saya orangnya bisa tahu di mana saya menempatkan tempat. Mhm. Jadi ketika walaupun saya megang ormas, saya pernah pengalaman yang cukup baik di daerah atau di tempat lain. Iya. Ketika saya di suatu tempat, saya merendahkan diri, merendahkan hati karena di tempat baru itu saya harus jadi orang yang biasa yang harus siap menerima dari nasihat orang. Kayak gitu. Kalau di PP5 paling dekat sama aktor siapa, Mas Bon? Dengan PP5 secara prinsip Mas Bon semua dekat. Dekat. Saya kalau udah di mana, udah di suatu tempat, saya nggak pernah ngerasa supreme, Om Deddy. Mas Deddy ya, saya nggak pernah. Saya ketua umum nih, gue pernah anggota dewan nih, gitu. Iya. Saya nggak pernah, wah gue orang hebat nih, kenalan banyak nggak, gue nggak kayak gitu. Di suatu tempat gue biasa aja, gue rendah hati, gue santai aja. Filosofi saya seperti saya seorang jenderal. Naik pesawat, kalau take off pesawat, saya harus nurut sama pilot. Nggak boleh si jenderal jalan-jalan ketika pesawat. Jadi gue ketika di dunia baru, ya gue lupain gue sebagai ketua umum, gue harus ikut dengan role produksi. Iya, iya. Gitu dalam kehidupan di produksi tadi juga, kalau gue ada yang nggak tahu, saya harus tanyakan kepada senior-senior saya nggak mau bertanya. Iya, iya. Kalau untuk ini Bang, boleh diceritain nggak sih buat para penonton PP5 khususnya nih, sosok Bang Edi di PP5 itu seperti apa sih? Bisa diceritain nggak Bang? Sosok Bang Edi Iya. ilustrasi. Iya. Bang Edi ini bukan raja preman sebenarnya. Bukan. Bang Edi memang megang beberapa preman, Hmm. tapi lebih stylenya lebih ke seperti kalau orang nyebut gampang mafia lah. Nah, Jadi Bang Edi nggak gerada-geruduk, nggak kasar yang ngomongnya kencang, yang kamu kemana, nggak gitu. Bang Edi lebih santai, kamu kemana, lebih santai kayak gitu. Jadi perintahnya itu lebih halus, hampir sama kayak Kang Bahar, hampir sama kayak Kang Mus. Tapi Bang Edi bukan Kang Bahar, bukan Kang Mus, jadi lebih softly, lebih santai. Jadi orang ngomong kamu pergi, dia udah takut, udah kayak gitu. Dan Mas Bon harus memerankan yang peran kayak gituan gitu. iya, iya, iya. Peran itu juga Bang Edi nggak boleh cengas-cengas, Iya. benar-benar harus cool. Iya, iya. Ini Bang, kalau untuk ada perlu latihan berapa lama sih dan untuk Mas Bon buat apa memerankan Bang Edi itu, perlu waktu atau apa emang sudah terbiasa gitu memerankannya gitu? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan berapa perlu belajar Iya. kayak gitu Mas Bon. Ya ini dunia baru buat Mas Bon. Mas Bon bukan seorang yang aktor, sahabat-sahabat bisa PRFM. Gue orang jalanan yang kebetulan mungkin diadopsi, diambil, menjadi berkesempatan untuk bermain di Permen 5. Jujur aja gue nggak tahu, gue harus banyak belajar. Satu, gue banyak nanya, yang kedua juga selalu terus belajar. Itu ini agak beda dengan apa? Dengan film-film yang lain. Sutradara itu ngetik malam, pagi subuh dikasih ke admin langsung kirim ke talent itu ke artisnya. Pagi gue subuh belajar, gue nanti dipanggil jam 10 untuk syuting, jam 10 tuh dianggap gue harus udah hafal. Berat juga harusnya ya. Nah, jadi malam itu Mas Deddy saya nggak tahu, besok saya harus ngomong apa nggak ngerti. Saya taunya hanya posisi subuh nanti. Skrip tuh berarti anget ya? Hah? Anget maksudnya? Anget banget. Anget banget tuh, nggak 30 hari skrip Nggak udah tahu, ada. besok saya ngomongnya baru besok pagi saya nongol itu skripnya, dan di posisi itu saya harus profesional, harus hafal di kepala saya. Iya. Dan posisi jam 11 kita nggak mau tahu di posisi take nanti, ya gue harus sudah hafal. Berarti emang nggak, jadi pemeran itu nggak tahu ya mesti ceritanya seperti apa ya? Ceritanya apa? Nggak tahu ya? Sekarang hari ini nih, hari Senin, Iya. saya scene ya, main, take, selesai. Besok saya jadi apa? Besok saya gimana, harus ngomong apa, nggak ngerti. Taunya besok pagi. Iya. Oh iya, benar-benar. Nah ini yang challenge ya. Challenge banget ya. Challenge, tantangan. Tantangan, Nah, iya. dalam usia Mas Bon yang udah 51 tahun dengan kapasitas cara menghafalnya kan udah kayak anak muda yang gampang ya. Iya. Tapi gue sekali lagi sahabat-sahabat pemirsa PRFM, saya orangnya total. Jadi ketika diberi tempat sesuatu, gue harus menjadi orang yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Selebihnya kalau baik nggak baik gak urusan saya. Saya udah total kayak gitu. Kalau untuk syuting sendirinya nih Mas Bon, itu udah selesai belum sih PP5 syutingnya? Ya, syuting PP5 sudah selesai. Sudah selesai. Permintaan dari RCTI itu 42 episode. Iya. Disetujui, disepakati sama juragan saya, saudara merangkap produser Kang Aris Nugraha, itu 37 episode. Ternyata
dari 37 episode pemirsa itu yang akhirnya jadi itu 32 dengan jarak yang memang sebulan lagi menuju bulan puasa. Jadi bulan puasa sebulan itu kan ngasih lagu, preview, retake yang salah-salah. Ya alhamdulillah sekali lagi saya nggak kebagian retake. Nggak kebagian retake, serius? Sering nggak kebagian retake. Orang lain mah retake loh. Retake itu artinya ulangi lagi. Ulangi lagi kan, salah iya. ngomongnya nggak jelas. Kalau Mas Bon bukan ngerasa super hebat, saya nggak ada retake. Wih gila, Nggak keren ada sih. ulangi-ulangi. Padahal gue memang pemula lah. Tapi nggak ada retake loh, Nggak ada Mas retake, Bon. nggak ada retake. Semua lancar. Nggak ada yang gunting yang saya. Nggak ada yang gunting. Lancar. Sekali licin aja. Yang lain banyak yang ulangi lagi. Wow, keren bener, keren. Ini ada, ini nih kan episode sekarang ini kan mau tayang nih. Bang Edi Ya. minta siapa si Seno, siapa Reno ya, Reno, minta ya. Reno buat nguasain pasar. Itu ada bocoran nggak Bang? Pasar dikuasain nggak sama Bang Edi nih? Oke. Mas Bon mau cerita dulu. Mas Bon tuh hadir pertama punya 4 tangan kanan. Ada 4. Reno, Yayat, Agus 3. Oh, Agus ya, sama Agus sama saya. Reno, Yayat, Agus 3. Nah 3 inilah yang dikasih tangan kanan Mas Bon untuk megang seluruh. Target saya megang seluruh 3 wilayah. 3 wilayah. Jalanan, pasar, sama terminal. Itu targetnya. Targetnya. Target Bang Edi. Kenapa target itu saya harus ambil? Karena ada kebutuhan politik yang harus ingin Didapetin kebutuhan ya. material, kebutuhan dana. Saya ingin jadi anggota dewan. Iya. Makanya saya harus sampai wilayah-wilayah itu saya kuasai untuk keperluan material saya. Iya. Itu bakalan dapat nggak, Mas Bon? Bang Edi bakalan dapat itu nggak tuh kira-kira tuh ketiganya? Dapat tiga-tiganya, dapat dari terminal, ngambil alih pasar juga. Itu bakalan dipegang nggak sama Bang Edi nih? Nah itu pertanyaan yang Mas Bon nggak belum bisa jawab. Iya. Karena sahabat-sahabat pemirsa PRFM tonton aja pasti seru. Semua yang wilayah-wilayah itu juga akhirnya Mas Bon bisa kuasai. Ya nanti endingnya kayak gimana setelah dikuasai, sahabat-sahabat nonton ya sampai tuntas, sampai 32 episode di akhir sebelum lebaran. Gitu. Kalau untuk ini Mas Bon, kan di PP5 itu kan ada ini ya, turut berduka juga atas meninggalnya Kang Pipit ya. Pipit ya. Itu ngaruh nggak itu ke cerita PP5, Mas Bon? Ceritanya berpengaruh nggak atas meninggalnya Kang Jadi Pipit? gini ya, kalau tanya pengaruh enggaknya sahabat-sahabat pemirsa PRFM, ditanya Mas Dedi tadi. Kita kembali ke di talent di PP5. Jadi PP5 itu tidak ada peran utama. Tidak ada peran utama. Jadi catatan sahabat-sahabat pemirsa. Di PP5 itu hanya ada dikenal peran kuat. Peran kuat. Ya kebetulan dari beberapa wawancara saudara, Mas Bon termasuk orang yang peran kuat. Peran kuat. Karena Mas Bon dari pertama sampai akhir sudah nanti ada terus. Ada terus. Saya berperan kuat karena kan peran yang mempengaruhi Oh iya. penguasaan terminal, pasar dengan jalanan. Di antaranya itu yang lainnya sudah legendnya tentunya Kang Mus. Kayak gitu. Nah pertanyaan tadi, si Kang Pipit peran kuat nggak? Ya peran kuat juga karena dia kan juga ikon ya. Ikon, Sudah orang pada tahu Kang Pipit itu ada dan lucu. Lucu, iya. Tapi intinya peran itu semua sama. Peran Cuma semua. ada peran kuat sama peran tidak kuat. Gitu aja. Itu aja. Kalau untuk ini nih, Mas Bon, tadi kan diingetin lagi sama Mas Bon bahwa Bang Edi ini termasuk peran kuat. Itu gimana sih Bang rasanya sih Bang? Gue masih nggak nyangka loh. Seorang gangster, Dikasih kesempatan itu gitu. iya bukan aktor tapi dapat kesempatan yang kayaknya semua aktor yang pengen main di peran pensi kayaknya mau deh megang aktor Bang Edi loh. Saya pertanyaan itu jadi gini, di sana juga ada aktor yang sudah berperan banyak di Perman Pensiun 5. Kalau mereka jujur ngomong, peran Bang Edi ini peran yang paling seksi buat mereka. Karena kan hampir sama kelas Kang Mus ya, yang megang 3 wilayah. Nah ini Mas Mon yang diberi kesempatan itu, bayangkan, saya bukan seorang aktor tapi diberi kesempatan itu. Tapi saya jalani dengan proses terus menerus, dan dalam proses berkesenian tadi, main tag film tadi, saya selalu sering bertanya kepada senior saya, seperti Kang Epi, Tison Pangeran, kekurangan saya artikulasi kita kan nggak beres. Iya. Saya pergi ke pasar, nggak boleh gitu. Saya pergi ke pasar, jadi harus jelas. Nah itu saya harus sering bertanya kepada abang-abang saya, senior saya, dan saya orangnya nggak pernah malu-malu. Saya selalu mawas diri, apa kekurangan saya banyak nanya.
kayak gitu. Tadi ngebahas soal Kang Epi nih. Gimana sih sosok Kang Epi di mata Mas Bon? Apa enak nggak sih diajak sharingnya gitu untuk Kang Epi? Kang Epi, apa kabar? Sehat? Beliau suhu yang sangat luar biasa, suhu yang sangat membanggakan, suhu yang sangat rendah hati. Jujur saja, saya episode kelima, Kang Epi secara pribadi sudah nyamperin saya di pinggir hotel, sampai dia bilang, Mas Bon, acting Mas Bon luar biasa, saya merinding. Saya santai aja. Bercanda, kakak, saya pakai bahasa Sunda. Lacet. Berriwayat bercanda, saya bilang. Merinding Mas Bon beneran. 2 kali merinding, saya baru merinding bener. Nggak percaya gitu acting dia. Beliau sampaikan kayak gitu. Karena saya belum lihat hasilnya. Begitu juga almarhum Kang Epi bilang gitu, Mas Bon mainnya gitu-gitu. Saya nggak percaya juga, tapi kan setiap talent akhirnya diberi kesempatan untuk review, menonton film yang sudah tayang ya? ditayangkan. Oh iya, sudah di. Ya alhamdulillah hasilnya buat merinding gua juga. Iya. Bahkan ya sampai sekarang juga Kang Epi memberi apresiasi lah, Mas Bon luar biasa. Tapi ketika beliau memberikan apresiasi itu, saya nggak tambah aja di lagu, nggak tambah sombong, saya tambah mau sendiri, gue harus tambah lebih keren. Karena saya lihat sih, saya masih ada beberapa kurang yang saya harus tetap beri. Iya. Gue nggak mau bertanya. Oh iya. Ini Mas Bon, ini pertanyaan yang ini nih, saya penasaran nih. Saya kan juga termasuk yang nontonin Preman Pensiun. Di PP5, Bang Edi bakalan berantem nggak sama Kang Darman nih? Bang Edi personnya? Iya, di film PP dia akan berkelahi nggak sama Kang Darman? Dimana kan anak buah Kang Darman kan dihajar, atas bayarannya Bang Edi kan, Bang Edi bayar orang bayaran buat hajar Kang Darman. Nah, ini film ini kan sudah jalan 15 episode. Oh iya. Yang 15 episode Mas Bon bisa cerita. Ah. Kang Darman itu sebenarnya kan sudah kerjasama dengan Bubun. Iya. Bubun itu kan ada utang dengan Sylvia. Iya, ada utang sama dengan uang Sylvia. sendiri Bubun sudah bisa bayar, tapi kan masih kurang 15 juta. Iya. Bang Edi yang membayar. Ya. Iya. Tapi Darman kan nggak ngerti. Iya. Karena Darman menitip Bubun untuk megang terminal, kok bayarannya nggak ada. Iya, nggak lancar. Sehingga Bubun dikejar-kejar Kang Darman. Kang Darman, padahal Bubun kan diminta bantunya ke saya. Iya. Sehingga Bang Edi membantu Si Darman. Bubun. Selebihnya Darman gimana sama saya, ada bentrok langsung. Iya. Saya nggak ada urusan sama Darman, tapi yang Bang Edi kan ingin ngedapetin terminal. Ya. Siapa yang mau ngedapetin terminal ngalangin saya babat. Oh, Begitu loh. Begitu ya. Kalau Oke. Kang Darmannya kebabat nggaknya, tonton aja pemirsa nanti habis selesai. Iya, benar juga. Rahasia ya. Tonton sampai habis. Kalau untuk PP6 bakal ada nggak nih, Mas Bon? Aduh, pertanyaan berat, tapi saya coba jawab ya. Sebenarnya saya doa pribadi sih pengen itu PP5 tidak menjadi gimmick yang tidak menjadi PP yang season terakhir. Karena ada beberapa postingan dari Kang Aris Nugraha, Juragan kita memanggilnya, produser maupun saudara, bahwa itu season yang sudah terakhir. Season 5 tuh udah pengen lagi ya, coba lagi film yang lain. Tapi GR-nya saya, sahabat-sahabat pemirsa PRFM, mudah-mudahan itu tidak season terakhir. Mudah-mudahan season 6, syukur-syukur rezeki baik, FTV atau ke layar lebar gitu. Oh, iya. Seru nih kalau Mas Bon bisa tahu, tonton aja akhirnya kesimpulan itu kok bisa sama dengan Mas Bon. Iya. Ya. Tonton nanti, kenapa bisa itu bisa panjang, lihat aja ya. Ada pesan-pesan nggak nih, Mas Bon, buat para penggemar Preman Pensiun 5? Kan ini kan salah satu sinetron yang paling banyak ditunggu loh di bulan Ramadan. Ada pesan-pesan nggak buat para penggemar PP5? Ada banget. Jadi sahabat-sahabat di sini banyak pesan-pesan positif, ya. Jadi jangan dari sisi kekerasannya aja, sahabat-sahabat lihat. Kan contohnya seperti kemarin ada Kang Rusdi ya, buang sampah sembarangan. Anak buah Bang Edi yang preman tuh ngambil tisunya. Tolong tisu ini jangan buang sembarangan, jangan kotorin Bandung. Oh iya, si Yayat ya, iya si Yayat. Nah jadi di sini juga bukan tontonan saja, tapi di sini tuntunan. Ya itu juga, itu satu pertanyaan. Yang kedua, ya sahabat-sahabat ini kan bisa dijadikan contoh untuk sahabat-sahabat adik-adikku yang masih muda. Mas Bon yang sekarang meranjak usia ke 51, ke 51. Di tanggal 21 Mei ini Mas Bon usia 51 juga masih bisa berkarya. Apalagi sahabat-sahabat adik Mas Bon bisa ke depan berkarya. Ya, jadi jangan putus asa. Kalian bisa lebih baik dari Mas Bon. Siap. Hatur nuhun Mas Bon. Siap. Untuk wawancara Siap, kali ini. sahabat.
kepada pemirsa. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut ya. Iya, harus dong, harus ketemu lagi, harus ngobrol-ngobrol lagi sama Ya, anak lebih kurang kalau ada kata yang kurang pas dari Mas Bon mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih bisa berlanjut dalam season yang lain ya. See you, check it out dari Mas Bon, peace.